Halo, selamat datang di channel Makiem. Pada kesempatan kali, aku ingin menceritakan pengalaman yang kudapat dari Mina dan keponakannya. Kisah yang kualami beberapa tahun yang lalu sewaktu aku bekerja sebagai penagih di koperasi. Penasaran? Langsung saja kita mulai ceritanya. Pekerjaan menjadi penagih bank harian rupanya gampang-gampang susah. Pasalnya, hampir setiap hari aku harus menghabiskan waktu berhadapan dengan para nasabah untuk menagih cicilan. Dan hampir rata-rata nasabahku adalah ibu rumah tangga atau pemilik warung. Tak jarang dari mereka menunggak pembayaran pada saat aku datang dengan berbagai alasan. Tapi, tak jarang pula mereka akan menggodaku agar mendapat keringanan. Tapi, di balik pekerjaan tersebut, terdapat pula kisah berkesan yang pernah kudapatkan. Kisah yang cukup langka yang kudapat dari Mina dan keponakannya, Etik. Dan hal itu kualami pada saat menjalankan pekerjaan. Beginilah kisahnya. Sebut saja namaku Surya, usiaku 30 tahun dan masih melajang. Terhitung, 1, aku bekerja di koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh pamanku. Semula, aku tak berminat sama sekali untuk bekerja di koperasi tersebut. Apalagi, aku yang merupakan lulusan hukum, rasanya tak cocok saja bekerja pada bidang penagihan. Tapi berhubung pamanku kekurangan karyawan, ditambah dengan dukungan orang tuaku. Akhirnya, aku pun bergabung dan bekerja di koperasi simpan pinjamnya. Pada mulanya, sempat ingin berhenti menekuni profesi tersebut. Banyak kesan buruk di mata masyarakat tentang penagih cicilan. Apalagi aku yang belum berpengalaman, tak jarang mendapat cacian, tapi juga ada godaan yang datang dari nasabah. Selain itu, jam kerjaku yang begitu padat dengan target yang harus terpenuhi membuatku harus memikirkan waktu istirahatku. Biasanya, aku akan mampir ke warung untuk sekedar bersantai dan minum kopi untuk mengatasi rasa jenuh itu. Seperti pada hari itu. Jam 7 malam, gerimis hujan, aku masih berada di jalan raya untuk menemui nasabah yang juga pulang kerja di malam hari. Supaya tidak mengantuk saat berbicara nanti, aku memutuskan singgah di warung untuk memesan kopi. Sekalian berteduh hingga gerimis reda nanti. Aku berhenti di sebuah warung sederhana pinggir jalan yang bertuliskan Warung Hidayah. Warung tersebut agak jauh dari rumah lainnya dan sekilas nampak tertutup dengan gorden dan lampu remang-remang. Berhubung gerimis yang kuperkirakan agak lama, maka kuputuskan untuk singgah sejenak di sana. Setelah aku masuk, rupanya di dalam sana sudah terdapat 2 pria yang sedang duduk-duduk dan sepertinya tinggal membayar makanannya. 2 pria tersebut kuperkirakan berusia sekitar 30 tahunan. Agaknya mereka semua merupakan tukang bangunan. Pasalnya, di dekat warung tersebut juga terdapat sebuah rumah tinggal yang sedang dibangun. Sedangkan warung yang tidak jelas terangnya itu dijaga oleh ibu-ibu sekitar 50 tahunan dan juga wanita yang kuperkirakan 40 tahunan. Saat itu juga aku langsung duduk dan memesan kopi pada ibu-ibu tersebut. Tapi
setelah kopi selesai, yang mengantar justru wanita yang berusia 30 tahunan. Saat dia meletakkan kopi di depanku, aku sempat salah tingkah ketika dia memperhatikanku sambil tersenyum. Dan setelahnya, ia malah sesekali melirikku. Aku sempat berpikir, apakah ada yang aneh padaku? Padahal wajahku juga biasa saja. Sementara dua pria tadi mendadak menggoda ibu-ibu tadi. Tapi si ibu tadi tak menanggapi. Aku bisa memakluminya. Pasalnya, ibu-ibu itu memang masih nampak awet muda. Apalagi jika berbicara anugerah kuasa yang bisa dibilang lebih daripada umumnya. Wah, mentang-mentang ada yang muda, Biminah jadi sombong ya, Tik. Celetuk salah seorang tukang bangunan pada wanita yang berusia 30 tahunan itu. Aku tertawa dalam hati. Rupanya ibu itu bernama Biminah, sedangkan yang wanita satunya bernama Etik. Ya udah, mending pulang saja, Tik, ujar pria satunya lagi. Mereka lantas beranjak meletakkan lembaran uang untuk bayar makanan yang dipesan tadi. Setelah kedua pria itu pergi, tinggal aku yang duduk sendirian di bangku dengan kopi sisa setengah gelas. Sudah malam begini, kok makanan masih sisa begitu banyak, Bi? Warung buka jam berapa tadi? Tanyaku pada Biminah. Namanya juga dagang, Mas. Gak tentu, kadang-kadang habis, kadang-kadang sisa. Aku mengangguk. Kalau yang itu anak Bibi? Tanyaku menunjuk Etik. Bukan, itu ponakan saya, Etik. Etik tersenyum manis padaku membuatku makin grogi. Cuma berdua saja di sini. Suami di mana? Tanyaku. Bibiku sudah janda, Mas. Janda kembuang. Celetuk Etik sambil cekikikan. Hus, kebiasaan Tik. Sergah Mbak Mina. Emang iya sih, sahut Etik sambil mengedipkan matanya padaku. Kopinya sudah habis diminum, Mas? Tanya Etik. Sudah, Mbak, sahutku. Etik lantas mengambil gelas yang ada di depanku dan entah keberanian dari mana aku justru meraih tangannya. Wih, Masnya Genit deh, seru Etik. Alah, gitu aja bilang Genit, Tik, ujar Biminah. Ketika Etik berjalan ke dapur membawa gelas kopi kosong, Biminah melangkah membawa lap menuju meja bekas dua pria tadi. Maaf, Dek, permisi, Bibi bersihkan meja sebentar, kata Bibi Minah. Monggo, Bi, jawabku. Kukira Biminah hanya membersihkan tempat makan pria tadi, tapi rupanya ia juga membersihkan meja yang kugunakan. Sejenak ada deswiran dalam diri. Bagaimana tidak? Pada saat Biminah membersihkan mejaku, tentu saja mata ini tertuju pada anugerah yang kuasa tersebut. Dia bahkan seperti sengaja demikian dan berulang-ulang. Hal tersebut membuat niat mulia dalam diri timbul sampai pada saat ia kembali mendekat, aku iseng menaruh tangannya. Hayo, aku tersenyum. Kan Bibi dulu, jawabku. Ih, ojo ngono tuh, Mas, kata Biminah melepas tanganku lah lalu beranjak meninggalkanku. Andai dia tahu hikmah kehidupan dunia fana telah hormat kala itu. Tik, kopinya tinggal 2 bungkus. Beli sana 5 bungkus saja dulu, besok baru beli di pasar. Suruh Biminah pada Etik, keponakannya. Etik pun mengambil uang di laci, lalu melangkah keluar dari warung menghilang di kegelapan malam. Sementara
Bimina beranjak menuju dapur. Entah mengerjakan apa, tapi aku yang sudah dilanda angin mulia buru-buru melangkah menghampirinya. "Adik minat dengan etik," ujarnya sambil menoleh ke arahku. "Maksudnya, Bi?" Tanyaku bingung. "Dia baru 3 bulan loh cerai," sahutnya. Saat itu pun aku baru mengerti warung yang kudatangi bukanlah warung biasa. Selain menjual kopi dan makanan, rupanya warung ini juga menjual kebahagiaan dan keceriaan. "Tapi masnya harus bayar," sambung Bimina. "Berapa, Bi?" tanyaku. "Segini," jawab Bimina menunjukkan satu telapak tangannya. "Kalau Bibi?" tanyaku. "Bibi sudah tua loh," jawabnya. "Lagi pula saya nggak ada duit, Bi," kataku melangkah memberitahu isi dompet. Mungkin karena keluhuanku dan kejujuranku, Bimina bahkan menerima saat aku memberi sambutan lain saat itu. Ia justru bernyanyi dengan nada syair Melayu. Bahkan tanpa ku minta, beliau menyiapkan anugerah yang kuasa dan secara bersamaan mengambil hikmah kehidupan fana. Alunan qasidah pun kulantunkan di dapur menjadi nada satu dengan syair Melayu itu. "Idih Bibi," seru Etik yang tiba-tiba sudah mematung di depan pintu dapur. Konstan aku menoleh kaget, berbeda dengan Bimina yang justru tenang dengan kehadiran keponakannya itu. Sudah jam 9, tutup warung sana," suruh Bimina. Etik sempat terpaku sebelum akhirnya melangkah pergi mengikuti ucapan Bimina tadi. Sementara aku pun melanjutkan saran dan langkah solusi. Hingga beberapa saat lamanya, Etik pun kembali lalu mengusulkan kami ke Vin 2 ke ruangan lain. Hujan yang semula hanya gerimis saja berubah menjadi hujan yang penuh dengan berkah. Di sana pula tak hanya Bimina yang mengalami masalah, tapi keponakannya juga. Sebagai sesama manusia yang peduli sesama, akhirnya dengan adil dan bijaksana, aku mengatasi solusi dan permasalahan mereka. Aku benar-benar tak mengira jika niatku yang hanya memesan kopi saja malah mendapat berkah masalah juga. Kendati demikian, setidaknya aku bahagia karena bisa membantu Bimina dan juga keponakannya. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara Prien yang ngobrol memenuhi warung Bimina. Sejenak aku tolah-toleh apa yang kualami semalam. Rupanya selesai rapat paripurna jabatan semalam, aku ketiwurian. Nampak di sekeliling tak ada Bimina dan juga keponakannya. Aku mengira mungkin mereka sudah berjaga warung, mengingat para pelanggan sudah banyak yang datang. Buru-buru aku beranjak dari tempat itu, lalu memperhatikan isi warung tersebut. Ada beberapa pria yang saling ngobrol dengan temannya, dan sepertinya kebanyakan dari pria itu adalah kuli bangunan dan supir truk. Lantas aku menoleh ke arah Bimina dan keponakannya. Dan berhubung semalam sudah membuayar dan lagi Bimina serta keponakannya sibuk membuat kopi untuk para langganan. Akhirnya diam-diam aku pergi dari warung lalu segera pulang. Begitulah kisah yang kualami beberapa waktu lalu. Sejak itu aku tak pernah lagi datang mengunjungi warung tersebut. Bagiku cukup sudah pengalaman tersebut terjadi padaku. Aku berharap
teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisahku ini. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.